Mengejutkan, kondisi kesehatan Indra Bekti pun kembali drop 2 hari setelah putusan sidang perceraiannya dengan mantan istrinya Aldila Jelita. Kondisi kesehatan Bekti pun mengalami penurunan sehingga ia pun memutuskan untuk menunda pertemuannya dengan awak media guna membahas perihal putusan cerainya dengan Dila. Bekti pun disebut-sebut mengeluhkan sakit di bagian kepalanya yang diduga karena operasi pecah pembuluh darah di bagian otaknya yang kembali kambuh. Lantas seperti apakah kondisi kesehatan Indra Bekti menurut Cipta adiknya? Dan benarkah sakitnya Bekti pun ada hubungannya dengan ia yang harus menghadapi kenyataan karena sudah resmi berpisah dari Dila dan diwajibkan harus membayarkan sejumlah uang senilai 30 juta rupiah dan naik sebesar 10%-nya setiap tahun untuk biaya kebutuhan kedua buah hatinya. Kondisi Bekti yang harus menanggung biaya besar untuk biaya anak-anaknya menurut pengadilan seakan mengulas kembali bagaimana memprihatinkannya kondisi Bekti zaman dulu. Di rumah yang ditinggalinya bersama sang adik dan kakaknya, Bekti pun hidup dengan kondisi yang jauh dari kondisinya saat ini. Lantas seperti apakah Cipta menunjukkan kondisi kamar kakaknya saat masih kecil secara eksklusif kepada pemirsa Intens? Selain Cipta, Bekti pun juga menunjukkan kondisi rumah masa kecilnya yang kini ditempatinya kembali. Secara eksklusif kepada tim Intens, tampak kondisi rumah orang tua Bekti yang bolong di bagian plafonnya, yang tentunya memerlukan renovasi di beberapa bagian. Lantas, benarkah Bekti sanggup untuk membayar semua biaya hak asuh anak di tengah himpitan ekonomi serta penyakit yang sampai saat ini masih dirasakannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, seperti diketahui sebelumnya, biduk rumah tangga presenter Indra Bekti dengan Aldila Jelita telah berakhir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin 17 April 2023 lalu secara daring. Pasca putusan perceraiannya ini, baik Bekti maupun Dila belum memberikan klarifikasinya terkait kondisi mereka setelah berakhirnya biduk rumah tangga yang sudah dijalani hampir 13 tahun lalu itu. Meski begitu, sebelumnya Bekti yang ditemui di sebuah acara beberapa waktu lalu mengaku akan memberikan klarifikasinya di hari Rabu kemarin. Atau tepatnya 2 hari berselang sejak putusan perceraian mereka diumumkan oleh pihak pengadilan. Sayangnya, Bekti yang sudah menggebu-gebu untuk mengungkapkan isi hatinya mengungkapkan kondisinya yang kembali drop sesaat sebelum ia bertemu dengan awak media. Ia pun juga mengeluhkan sakit di bagian kepalanya yang membuatnya menunda keinginannya itu dan memilih untuk beristirahat. Teman-teman wartawan, mohon maaf ini belum bisa ketemu hari ini karena kan ada hubungannya mata, kepala gitu ya semuanya nih. Hari ini tiba-tiba kayak vertigo gitu, kepala muter gitu. Nggak kuat kalau diajak ngobrol nanti gitu. Pas udah sembuh pasti kasih tahu lagi ya. Mohon maaf teman-teman. Kemarin memang rencananya hari ini kita mau preskon, tapi tadi barusan ini Bang Indra bilang tiba-tiba drop, dia vertigonya sampai mual. Dan tadi aku bilang apa mau diundur dulu apa gimana, terus dia bilang kayaknya nggak sanggup. Mohon maaf banget, akhirnya terpaksa di cancel dan nanti akan dikasih tahu lagi kapan waktu terdekat
beliau nanti Bang Indra akan bisa untuk preskon sama teman-teman. Kalau kambuhan waktu itu terakhir itu pas puasa pertama. Habis itu udah nggak pernah lagi sampai baru hari ini. Nah tadi aku tanya hari ini apa nih, dia habis ngapain gitu kan. Secara kan memang nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ya mungkin kecapean kemarin juga habis buka bersama sama anak-anak gitu ya. Memang udah dikasih tahu sama dokternya jangan ke mana-mana dulu, bed rest 2 minggu ya, cuma namanya kangen sama anak-anak. Akhirnya kemarin Bang Indra tuh buka bersama sama anak-anak. Ya mungkin ada kecapean juga, mungkin terlalu antusias gitu ya, terlalu exciting. Akhirnya dia agak sedikit sekarang nih hari ini drop. Kondisi kesehatan Bekti yang kembali drop pun juga diungkapkan Cipta adiknya. Terjadi sehari setelah Bekti menghadiri acara buka puasa bersama dengan mantan istrinya dan kedua buah hatinya, Davania Sahira Indra Bekti dan juga Annabel Eleanor Indra Bekti. Sambil terduduk di atas kasur, Cipta pun mengungkapkan saat ditemui, sang kakak pun tengah memegangi kepalanya dan mengeluhkan perutnya yang mual. Lalu seperti apakah kondisi Bekti terkini? Dan benarkah sebelumnya Bekti pun sudah memiliki riwayat vertigo sebelum ia mengalami pendarahan di bagian otaknya beberapa waktu lalu? Sebenarnya setelah Seperti apa kondisinya? Setelah operasi mata itu Bang Indra alhamdulillah seneng gitu ya. Dia benar-benar jadi matanya udah bisa pulih, udah bisa lihat lagi lebih jelas karena yang sebelah kanan ini ternyata lebih bagus gitu hasilnya dibandingkan yang mata yang sebelah kiri yang ada scratch-nya gitu. Karena mungkin waktu yang kiri karena operasi baru pertama kali ya, dia gatel main di kucek-kucek segala macam, akhirnya ada scratch. Dan untuk yang kanan ini dia udah belajar jadi lebih tertib lah gitu, dan akhirnya sekarang hasilnya juga jadi lebih baik. Sebelumnya sih nggak pernah. Kalau dulu ya, kalau ngomong riwayat berarti kan udah pernah ya, cuma pasca habis dari sakit yang pecah pembuluh darah aja sih. Aku nggak berani ngomong. Sakitnya Bekti pun memang disebut-sebut ada sangkut pautnya dengan putusan persidangan perceraiannya dengan Dila mantan istrinya kini. Seperti diketahui sebelumnya, dalam putusannya, Indra Bekti pun harus membayarkan biaya nafkah sebesar 30 juta rupiah per bulan dan naik sebesar 10% setiap tahunnya. Bekti pun diwajibkan untuk membayar jumlah yang telah disepakatinya sampai kedua putrinya, Dava dan juga Annabel, dinyatakan sudah bisa mandiri atau sudah berumur 21 tahun. Lalu, seperti apa sebenarnya kesanggupan Bekti terkait hal itu? Dan benarkah pula sakitnya Bekti pun ada hubungannya dengan nominal yang sudah ditetapkan dan tentunya harus dibayarkannya? Insya Allah enggak ya, karena kan memang ini keputusannya juga keputusan yang diambil bersama, bukan sepihak gitu ya. Kemudian juga kalau masalah besaran itu tanggung jawabnya saat ini kita juga udah koordinasi sama pihak Dila juga gitu ya, bahwa dikondisikan dengan kemampuannya Bang Indra saat ini gitu, dengan kondisinya yang belum pulih 100%, kemudian juga dengan kemampuan ekonominya juga, maksudnya kayak dia bekerjanya belum bisa seperti dulu gitu ya, pendapatannya juga tidak seperti dulu. Maka yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan pokoknya, wajibnya kayak uang sekolah, kemudian les, kesehatan kayak gitu. Dan itu pun masih saat ini tuh masih bukan patungan, apa sebutnya ya, patungan lah ya, patungan sama Dila gitu. Insya Allah ya kita nggak pernah tahu ya rezeki orang gitu kan, kapan tiba-tiba mungkin insya Allah dapat rezeki mendadak diangkat anak dia di bosnya siapa gitu ya kan, kita nggak tahu gitu ya. Mudah-mudahan nantinya tersanggupi ya, namanya juga buat anak-anak. Kondisi Bekti yang tengah sakit dan harus membayarkan sejumlah uang untuk anak-anaknya tersebut juga mengutas kembali kondisi Bekti pada zaman dulu. Lantas, seperti apa Cipta menunjukkan kondisi Bekti saat ini?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Ya, kondisi Indra Bekti yang harus menanggung biaya besar untuk anak-anaknya di tengah kondisinya yang tengah sakit seakan mengulas kembali bagaimana memprihatinkannya kondisi Bekti saat zaman dulu. Sebelum proses perceraiannya dengan Dila, diketahui Bekti pun kembali ke rumah orang tuanya yang juga menjadi rumah yang ditempatinya bersama sang kakak dan adik-adiknya sejak kecil. Kepindahan Bekti pun diketahui karena rumah mewah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya bersama Dila dan anak-anaknya itu akan dijual dan uangnya pun akan dibagi rata untuk kehidupan anak-anaknya. Hal inilah yang membuat Indra Bekti pun harus hengkang dari kediaman lamanya dan kembali ke rumah masa kecilnya itu yang dari segi kondisi berbeda jauh dengan rumah yang selama ini ditempatinya. Lantas, seperti apakah saat Cipta, adik kandung Bekti, menunjukkan kamar yang kini ditempati oleh sang kakak? Sekarang kita lihat kamarnya, boleh. Ini kamar ini. Oh, selalu ramai dulu. Di sini tuh nggak pernah sepi. Jadi base camp soalnya. Jadi kita di sini. Nah, sekarang Bang Indra tuh lagi tidurnya di kamar aku dulu gitu ya. Ini kamarnya, itu foto aku kecil. Kamar ini yang masih bisa digunakan ya boleh dipakai karena kamarnya dia sendiri sekarang tuh udah berubah jadi studio. Di rumah yang menjadi saksi awal mulai karir keartisannya itu, Bekti pun harus hidup seadanya sebagai anak-anak kampung biasa yang perlahan bisa mewujudkan mimpinya. Cipta pun kembali menunjukkan bagaimana kondisi rumah dan tempat main ia dan kakaknya yang kini kembali ditempati oleh sang kakak. Lalu seperti apakah kondisi rumah masa kecil Bekti dengan berbagai kesederhanaan di dalamnya? Ya, selamat datang di rumah kecilnya Bang Indra dari kecil. Kita gede sama-sama di sini. Ya ini rumahnya alhamdulillah waktu Bang Indra sudah semakin berhasil, dia ingin membahagiakan orang tuanya gitu ya. Rumah ini tuh direnovasi gitu ya, sehingga seperti sekarang. Nah, kalau ini nih dulu tempat mainnya kita tuh di jalanan ini justru malah main bola, main bulu tangkis gitu. Nah ini nih kalau mungkin bisa kelihatan, ini tuh ada got dan ini tuh bisa nembus ke gang sebelah gitu ya. Nah ini kita dulu suka main adventurean gitu. Jadi kita masuk bawah, nah ini kita minggir-minggir kayak Spider-Man gitulah, minggir-minggir gitu kan, kayak apa Ninja Warrior gitu. Kita minggir-minggir ke samping itu sampai nembus ke sana, ntar cepet-cepetan kayak gitu. Itu waktu kecil tuh gitu, senangnya sih itu. Dulu di sini tuh ada rumah temannya Bang Indra, Kak Selfie, Kak Eni gitu ya. Itu ada di sini. Cuman sekarang udah banyak yang pindah. Bekti pun juga sempat menunjukkan kondisi rumah yang harus mendapatkan banyak perawatan di berbagai bagiannya. Seperti inilah Bekti menunjukkan rumah masa kecil yang kembali ditempatinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Tentulah tidak pernah terbayang bagi Indra Bekti jika kesuksesan karirnya di dunia entertainment kini seakan runtuh. Di mana kini ia pun kembali ke rumah orang tua sekaligus rumah masa kecilnya.
Ibarat nasi sudah menjadi bubur, Bekti pun harus siap dengan kesepakatan yang sudah diambilnya. Seperti inilah Bekti menunjukkan kondisi rumah orang tuanya dan juga kesiapannya untuk membayar semua biaya hak asuh anak di tengah himpitan ekonomi, juga penyakit yang kini masih dirasakannya sampai saat ini. Kita renov rumah. Nih khususnya dibenerin nih dari Humida ya, yang akan membersihkan rayap-rayap gitu. Jadi tuh lihat tuh ya, rayap itu lihat tuh, Allah rumah gue. Ya Allah, ini rumahku waktu kecil. Sedih mah sedih gitu ya, karena saya kembali lagi ke rumah orang tua saya. Ya nanti pun juga Dila juga akan nggak tahu deh kesepakatannya seperti apa, ya akan ada yang dibagi-bagi lah gitu. Kalau untuk saat ini pastinya belum bisa menyanggupi gitu ya dengan kondisi kesehatan yang sekarang, kerjaan pun juga masih kita batasin gitu ya. Ya walaupun nanti kedepannya setelah dia pulih pun tetap sama, kita tetap akan membatasi pekerjaan, nggak seperti dulu gitu ya. Kemudian tapi kalau saat ini kan memang benar-benar sehari itu cuma 1 job gitu kita batasinnya. Mungkin nanti ke depan kalau memang sudah lebih baik, lebih sehat, mungkin bisa sehari 2 job atau bagaimana. Kalau itu sih kan aku nggak tahu ya gitu. Yang penting kalau kita keluarga adalah komitnya, tanggung jawabnya anak-anak itu ya masih tanggung jawabnya Bang Indra gitu. Jadi harus dipenuhi lah gitu kebutuhannya, kayak uang sekolah, mungkin les gitu ya, kesehatan, itu memang Bang Indra wajib untuk memenuhi hal tersebut gitu. Nantinya ke depannya pun juga harus seperti itu, karena memang kalau yang aku lihat tuh mereka berdua nggak ada ini anakku, ini anakmu gitu, nggak ada. Jadi memang tetap masih sama-sama, ya ini anak kita sama-sama, kita besarin sama-sama. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.